Yakin Tuhan hadir di tengah kita, Dia mengurapi setiap kita, dan kita yakin sepanjang ibadah kita pada hari ini Tuhan menyertai ibadah kita. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan, kita masuk ke tempat kudus-Nya, kita memuji dan membesarkan nama-Nya. Di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari Bapak Ibu kami undang berdiri. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah.
layak Tuhan kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang ada selalu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sudah sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah tibakan kami, jemaat-Mu Tuhan, tiba di tempat ini dengan selamat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh beribadah, membesarkan, memuji nama-Mu Tuhan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang Kau berikan Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan, dalam setiap ibadah kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan Tuhan setiap ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami percayakan semua di dalam tangan Tuhan. Berdoa mengucap syukur, menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita datang membawa pujian bagi namanya yang besar, bagi nama yang kudus. Karena Dia Allah yang besar yang layak kita tinggikan. Mari kita nyanyikan Gloria, karena Dialah Allah di atas segala Allah. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorai bersama memuji nama Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria.
Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Haleluya. Karena namanya besar, Dia ditinggikan di langit, di bumi, dimanapun di dunia ini, semuanya menyembah nama Yesus. Mari kita semua menyanyikan langit dan bumi, pujilah Tuhan, karena Dialah di atas segala-galanya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah menyertai kehidupan kita, firman-Nya selalu menerangi setiap jalan kita. Kita tidak akan pernah terjatuh karena Tuhan selalu menggendong tangan kita. Mari kita nyanyikan hanya di dalam namanya, karena Dialah
sumber dari segala pengharapan kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah aku ragu, karena Dia menjagaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah aku ragu, atau kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Karena Dia sudah menyertai kehidupan kita, Dia sudah menjadi Allah yang terbaik bagi kehidupan kita. Dia sungguh besar, Dia sungguh indah. Apapun yang dirancangkan dalam kehidupan kita, semua adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi Allah yang setia bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan membawa setiap kehidupan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kemanakah kami akan pergi Tuhan menjauhi Roh-Mu? Kami tak bisa bersembunyi Tuhan dari hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa menyerahkan kehidupan kami berserah dalam setiap rencana dan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat
mencauri rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.
Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Haleluya. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Haleluya. Engkau besar ya Tuhan. Terlebih besar dan teramat besar bagi kami. Segala pujian penyembahan kami hanya bagimu Tuhan. Dan bela berkenan bagimu ya Bapa. Kau memandang kami begitu indah Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan, haleluya, boleh berkuasa penuh atas tiap-tiap kami, menguasai tiap hati kami. Karena kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bungkus hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu. Dan biar Roh Kudus sendiri yang beracara, berencana di tengah-tengah kami. Kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih untuk WL dan tim musik yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Berterima kasih juga kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan kepercayaan untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini juga kepada Ibu Gembala ya. Bapak Ibu, pagi hari ini sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, kita beberapa bulan ini atau 1 tahun terakhir ini kita mendengar berita tentang perang. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang pertama adalah Rusia melawan Ukraina. Terus 2 minggu terakhir ini adalah Israel lawan Iran, kemudian Amerika juga ikut-ikutan menyerang Iran. Ya, waktu itu ketika Israel menyerang Iran sudah pada panik, seolah-olah mau masuk ke perang dunia ketiga. Ternyata enggak sampai 2 minggu perangnya selesai. Ya, kalau orang-orang bilang ini perang guyonan. Ya, sudah disetting katanya ya. Semua bukan cuma konten yang disetting, perang bisa disetting Bapak Ibu. Nanti kamu serang sini, aku serang sini. Nanti Amerika pura-pura nyerang bom nuklir pusat nuklirnya Iran, nanti Iran nyerang pusat militer Amerika di Qatar. Bapak Ibu tahu di Qatar itu ketika Iran menyerang,
Enggak ada orang sama sekali Bapak Ibu. Enggak ada orang sama sekali. Jadi cuma itu pun perlengkapan militernya sudah ada beberapa yang diambil sama Amerika. Jadi mereka ngebom tempat kosong istilahnya. Jadi orang-orang mikir, wah ini cuma settingan. Terus kalau kita lihat perang itu ya Bapak Ibu, dulu kalau kita lihat dulu zaman dulu perang zaman Romawi, perang zaman dulu itu langsung hadap-hadapan, betul ya? Langsung berhadapan-hadapan tanpa pakai alat, kebanyakan tanpa pakai alat. Nah zaman sekarang Bapak Ibu kalau kita lihat entah itu di televisi, entah itu di medsos, ada beberapa entah itu tentara Rusia atau Ukraina yang cuma tinggal 1 atau 2, meledak. Karena apa? Karena ada drone. Drone-nya menyerang manusia. Jadi nggak perlu langsung hadap-hadapan, kasih drone yang banyak, sudah langsung hancur-hancuran. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini saya juga mau berbicara tentang peperangan. Ya, saya mau berbicara tentang peperangan yang ada di dalam, sebentar ya Bapak Ibu. Yang ada di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya. Kita sudah mendapatkan perlengkapan senjata rohani. Ya, disebutkan di dalam ayat ini dikatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh di udara. Kemudian dikatakan sebab itu ambil semua perlengkapan senjata Allah. Kalau kita lihat di sini ada 6. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Yang kedua adalah baju sirah keadilan. Yang ketiga adalah kasut kerelaan memberitakan Injil. Yang keempat perisai iman. Yang 5 ketopong keselamatan. Yang keenam adalah pedang roh. Ikat pinggang kebenaran ini bukan hanya kebenaran, saya akan jelaskan sedikit-sedikit ya Bapak Ibu. Ikat pinggang kebenaran ini bukan hanya kebenaran, tapi secara doktrinal itu berkata tentang kejujuran. Tentang hidup tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Artinya adalah secara singkat, secara simpel, ikat pinggang ini adalah integritas dalam kehidupan kita, karena dia mengikat seluruh baju sirah itu. Kalau nggak ada ikat pinggang, dia nggak enak pakainya. Ya, juga ada gambarnya, ada pakaian, ada baju sirah itu, integritas adalah ikat pinggang. Kemudian baju sirah keadilan. Baju sirah ini menutupi hati kita, supaya hati kita ini nggak gampang berbuat dosa. Tidak gampang jatuh ke dalam dosa. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Artinya kasut, sepatu ini supaya kita siap kapan saja, di mana saja. Dan ini supaya kita tidak gampang tergelincir, terpleset oleh kehidupan kita. Kita memberitakan Injil, tapi hidup kita sendiri juga enggak benar di hadapan Tuhan. Yang keempat adalah perisai iman, ya, perisai iman, tameng, ya. Kemudian yang kelima adalah ketopong keselamatan. Ini untuk supaya pikiran kita yang sering menghakimi kita, iblis menghakimi kita melalui pikiran kita,
Supaya pikiran kita selalu fokus kepada keselamatan yang Tuhan sudah berikan di atas kayu salib. Jadi begitu ada iblis ngomong, kamu nggak layak, kita ingat lagi kepada keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Nah yang keenam adalah roh, yaitu firman Tuhan. Nah dari 6 yang sudah saya sebutkan ini, ada satu yang berbeda. Kira-kira yang nomor berapa Bapak Ibu? Saya ulang ya, ikat pinggang, baju sirah, kasut, perisai, ketopong, sama pedang. Ada satu yang sifatnya berbeda. Yang nomor berapa? Kalau ada gambarnya lebih gampang ya. Nah, yang mana Bapak Ibu? Enggak apa-apa ngasih tekanan sedikit ya. Kasih tekanan pressure sedikit enggak apa-apa ya. Yang mana kira-kira saya ulangi lagi, satu lagi. Satu, ikat pinggang, sabuk ya. Yang kedua baju, gampangnya gini aja ke baju. Yang ketiga kasut. Yang keempat perisai, taman. Yang kelima ketopong, keselamatan. Yang keenam pedang roh. Nah, yang mana dari 6 ini sifatnya berbeda? Yang mana? Pedang. Ntar sudah tahu Bapak Ibu, sudah selesai berarti firman Tuhan saya. Haleluya. Ya, karena apa? Pedang ini satu-satunya perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita untuk menyerang. Yang lain sifatnya itu untuk diri kita, untuk pertahanan. Ya, untuk pertahanan. Ikat pinggang, baju sirah, kasut, kemudian ketopong, perisai, itu untuk ketahanan kita. Untuk kita bertahan dari serangan musuh. Tetapi pedang itu fungsinya untuk melawan musuh. Jadi satu-satunya di sini dari 6 perlengkapan senjata Allah ini cuma satu yang digunakan untuk menyerang, yaitu pedang roh. Nah, apa sih pedang roh itu? Pedang roh itu adalah, nah kita baca dalam Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Ya, firman itu tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua sekalipun. Kalau kita lihat pedang itu ada dua sisi ya Bapak Ibu ya. Gini katakan ini pedang, ada dua sisi, kiri dan kanan. Dan dua-duanya sama-sama tajam. Jadi kalau pembicara atau yang berbicara di depan ini kalau mengutarakan firman Tuhan itu bagaikan dua sisi. Kena ke jemaat, kena kehidupannya sendiri. Semakin hebat mengayunkan pedang, semakin hebat juga membalik ke si pembicara Bapak Ibu. Pedang roh ini adalah firman Tuhan. Jadi yang untuk kita pakai untuk menyerang itu adalah firman Tuhan. Cuman firman Tuhan. Dikatakan pedang roh untuk menyerang firman Tuhan. Kalau kita lihat 5 tadi, ya ikat pinggang, baju, ketopong, kasut, kemudian tameng atau perisai iman, itu kita tidak perlu latihan untuk pakai. Mungkin perlu latihan beberapa kali sudah mahir. Betul ya Bapak Ibu? Bahkan kalau dalam keadaan perang, mungkin ini enggak dicopot. Ya, enggak mungkin tiba-tiba ada perang, maju masih pakai baju segala macam. Kalau kita lihat film-film perang itu, kebanyakan mereka yang di medan perang, tentara-tentara itu mereka tidur dengan kondisi lengkap sama sepatu, helm, dan lain sebagainya. Jadi untuk memakai kelima perlengkapan senjata Allah yang pertama ini, kita enggak mungkin latihannya enggak perlu banyak-banyak. Tapi pedang, kita perlu berlatih untuk memakai pedang, betul ya Bapak Ibu? Supaya jangan sampai pedang itu malah melukai teman sendiri. Supaya jangan sampai pedang itu melukai kita sendiri. Kita harus sering berlatih pedang. Semakin mahir kita akan bisa semakin banyak kemenangan dalam kehidupan kita. Ya, itu pedang Bapak Ibu. Kita ngomong pedang secara umum. Nah, fungsi pedang roh, karena ini untuk menyerang. Yang pertama adalah menangkal godaan iblis. Fungsi pedang roh itu menangkal godaan iblis. Kita
Ingat di dalam Matius 4 ayat 11 ya, enggak usah dibaca, Bapak Ibu juga sering mendengar. Ini adalah tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Ketika itu Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus lapar, datanglah si pencoba itu yaitu iblis berkata kepada Yesus, kamu lapar ya? Tuh ada batu, ubah jadi roti. Yesus ngomong, ada tertulis. Berarti Yesus menyerang godaan iblis ini dengan firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis enggak putus asa. Dia membawanya ke kota suci, menempatkan dia ke hubungan bait Allah. Kemudian dia berkata, jatuhkanlah dirimu. Bukankah ada tertulis? Loh ini sekarang iblis pertama dia menyerang sisi kelaparannya Yesus. Yang kedua dia menyerang, membalikkan lagi dengan firman Tuhan. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia atau Tuhan akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus jawab lagi, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Enggak sampai situ, yang ketiga dia iblis menawarkan seluruh isi dunia kepada Yesus. Yesus ngomong, nyala iblis. Ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kalau kita lihat di sini pedang roh, fungsi pedang roh yang pertama adalah menangkal godaan iblis. Kalau digoda, ayo toh, ya itu loh, ada cewek cantik, selingkuh, ya. Pakai firman Tuhan, hancurkan godaan iblis. Yang kedua adalah selain menangkal godaan iblis, fungsi pedang roh adalah juga untuk mengusir iblis. Yesus berkata, nyala iblis sebab ada tertulis. Usir iblis dengan pedang roh, Bapak Ibu. Jangan cuma bertahan. Jangan cuma bertahan. Kalau kita punya firman Tuhan dalam mulut kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, usir itu si penggoda. Ya. Usir itu segala godaan dalam kehidupan kita. Jangan mau digoda-goda Bapak Ibu. Jangan biarkan hidup kita ini terlarut dalam godaan-godaan dunia. Ya, tapi usir itu semua dengan firman Tuhan, yaitu pedang roh. Nah yang ketiga fungsi pedang roh itu adalah di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Ini kita baca ya Bapak Ibu, 1 Yohanes 5 karena ini ya 1 Yohanes 5 ayat 19 sampai 20. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yang ketiga fungsi pedang roh itu adalah menghancurkan kebohongan dunia. Ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Artinya semua dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Apapun itu ketika kita tetap ada di dunia ini ya semuanya masih di bawah kuasa si jahat. Tetapi kita tahu bahwa Yesus sudah datang dan memberikan kita pengertian melalui firman-Nya. Jadi ketika dunia ini datang, memberitakan kebohongannya kepada kita, kita sudah ada firman Tuhan. Dikatakan Yesus datang memberikan pengertian kepada kita. Apa sih yang dunia bohongkan kepada kita, ngapusi kita ini sebagai anak-anak Allah? Yang sering kita dengar adalah, kamu enggak layak. Siapa kamu? Anak siapa kamu? Masa lalumu itu enggak benar. Kamu enggak dikasihi orang tuamu. Tidak ada seorang pun yang mengasihimu. Ya, jodohmu masih jauh. Ya, dan lain sebagainya. Masa depanmu enggak karuan karena hidupmu seperti ini. Itu adalah kebohongan yang dunia mau kita terima dalam hidup kita. Apalagi sekarang medsos seperti itu ya. Mereka memberikan standarnya medsos, standar penuh kebohongan. Ya, nggak tahu benar atau enggak katanya gara-gara ngelihat
follow seorang konten kreator, kemudian dikatakan standar seorang suami ini memberikan gaji bulanan, memberikan penghasilan bulanan kepada istri adalah minimal 10 juta. Ya, minimal 10 juta. Akhirnya yang followernya yang benar-benar kemakan, akhirnya apa Bapak Ibu? Cerai. Menceraikan suaminya gara-gara standar media sosial yang membohongi kita. Ini yang akan semakin dunia tawarkan kepada kita, kebohongan demi kebohongan. Yang mereka mau mencuci otak kita, bahwa kita ini enggak layak, kita ini dijauhkan dari dunia, dari firman Tuhan. Semakin jempol ini ahli dalam scroll-scroll gitu ya, itu akan kita semakin jauh dari Tuhan. Kecuali ini hanya untuk hiburan. Bedakan ya Bapak Ibu. Jangan ini hanya untuk sebagai jadi kebiasaan, tapi cuma kalau ingin cari informasi oke. Cari informasi pun jangan cuma dari satu sumber yang lain, yang lain. Ya, apalagi gak karuan ya Bapak Ibu, yang kalau di media sosial itu mereka cuma, apalagi kalau saya ngomong di IG itu mereka cuma upload foto-foto yang bagus-bagus. Betul ya? Enggak ada salahnya karena mereka yang upload ngomong, saya ingin menyimpan kenangan. Enggak ada orang yang makan nasi sama sambal di foto. Puji Tuhan, berkat Tuhan luar biasa. Enggak ada kan ya? Ada enggak? Kalau ada saya follow. Ya, enggak ada. Jarang yang ada makan steak, makan makanan western di foto. Hari ini family time. Terima kasih suamiku tersayang. Ya. Kalau makan cuma nasi sama telur ceplok, enggak ada itu di upload. Makan nasi pecel ada di upload, enggak ada Bapak Ibu. Ya, semuanya penuh kebohongan. Semakin banyak disukai, akhirnya apa? Haus yang namanya validasi katanya. Ya. Semakin banyak yang suka, semakin banyak yang nge-like, semakin pengen upload lagi. Semakin pengen upload lagi. Cari, mengada-ngada akhirnya. Dan ini yang disebut dengan kebohongan dunia. Semakin kita larut dalam kebohongan dunia, semakin tersisih firman Tuhan, pedang roh itu dalam kehidupan kita. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan hanya bertahan. Tapi kalau kita menyimpan firman Tuhan dalam hidup kita, kita bisa melawan semua kebohongan dunia. Kita bisa menghancurkan kebohongan dunia yang berlaku saat ini. Kita bisa membentengi anak-anak kita dari kebohongan dunia melalui firman Tuhan. Fungsi pedang roh tadi adalah menangkal godaan iblis, kemudian mengusir iblis, yang ketiga adalah menghancurkan kebohongan dunia. Itu adalah fungsi, menangkal, menghancurkan, mengusir dan menghancurkan. Menangkal, mengusir dan menghancurkan. Nah, terus bagaimana sih kita supaya bisa menguasai pedang roh? Saya tadi bilang kan, untuk menguasai pedang roh harus perlu latihan. Nah, gimana supaya kita bisa menguasai pedang roh ini, skill kita supaya meningkat menguasai pedang roh ini. Yang pertama di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Cara menguasai pedang roh yang pertama adalah baca dan renungkan firman Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Yang pertama dan yang terutama adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yosua pertama, seperti ini dikatakan. Di dalam Mazmur yang pertama juga kurang lebih sama. Ya, Mazmur 1 kan juga dikatakan seperti itu ya. Jalan orang benar
dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Siang dan malam. Pagi, siang, sore, dan malam. Ya, setiap hari, setiap saat renungkan. Kita baca satu perikop atau satu renungan, kemudian kita renungkan sepanjang hari, apa sih yang Tuhan ingin bicara dalam kehidupan saya? Apa sih yang bisa saya perbuat untuk mengenapi firman Tuhan ini? Tuhan ini ingin saya berbuat apa? Itu selalu yang harus kita ucapkan. Tuhan berbicara melalui firman-Mu, kita baca, kita renungkan. Jadi katakan tadi dalam, maka perjalananmu akan berhasil. Ya, maka perjalananmu akan berhasil. Kadang kita ingin berhasil tapi tidak ada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kadang kita ingin, saya ini suka drama Dracin, bukan drakor ya, Dracin. Terutama yang ada kungfu-kungfunya seperti itu ya. Seperti Pendekar Jawali Sakti, seperti itulah ya. Nah kalau misalnya di dalam tokoh itu si Yoko ya. Yoko itu cuma menguasai satu jurus, sedangkan musuhnya si Hakim Rodamas itu menguasai berbagai jurus. Yoko nggak akan bisa mengalahkan si Hakim Rodamas. Kalau misalnya kita dalam masalah keuangan, yang kita hafal, yang kita renungkan cuma firman Tuhan, bilur-bilurnya menyembuhkanku. Kita berperang nih melawan kelaparan, kita berperang melawan masalah keuangan, tapi firman Tuhan yang kita pakai cuma bilur-bilurnya menyembuhkanku. Oleh karena bilur-bilurnya aku telah sembuh. Bisa menang. Ayo saya tanya, bisa menang enggak? Ini masalahnya adalah kelaparan atau keuangan lah. Tapi firman Tuhan yang kita ingat cuma bilur-bilurnya menyembuhkanku. Bilur-bilurnya menyembuhkanku. Kira-kira bisa menang enggak? Susah ya, mau jawab enggak kok sawangane. Bisa enggak? Bisa. Siapa bilang enggak bisa? Bisa Bapak Ibu. Cuman masalahnya adalah mungkin akan lama peperangannya. Karena firman Tuhannya enggak pas. Firman Tuhan itu enggak pernah gagal, tapi situasi yang kita hadapi itu enggak pas pakai firman Tuhan ini. Karena itu merenungkan itu supaya kita paham. Ketika ada situasi seperti ini, firman Tuhan mana yang harus saya keluarkan untuk menghancurkan masalah saya. Ya. Nah yang kedua Bapak Ibu, menguasai pedang roh adalah hafalkan, pahami. Jadi enggak cuma direnungkan, tapi pahami betul. Ketika kita memahami, pasti kita hafal. Pasti kita hafal. Ketika kita paham, benar-benar paham, pasti kita hafal. Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu ya Tuhan. Berapa banyak janji Tuhan yang kita simpan dalam kehidupan kita? Ayo dihitung. Nanti dihitung ya Bapak Ibu di rumah. Berapa firman Tuhan yang kita simpan, kita ingat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, deklarasikan dengan iman, nyatakan dengan iman. Jangan cuma disimpan, nyatakan, deklarasikan. Aku punya Tuhan yang besar. Tadi lagunya, hanya di dalam namanya, dia sumber kemenangan. Ya, bersama dia sepanjang hidup kita, kemenangan demi kemenangan, deklarasikan. Jangan cuma nyanyi asal mangap-mangap tapi tidak ada suaranya. Itu adalah pernyataan iman kita. Itu ada firman Tuhan di dalam pujian. Deklarasikan dengan semangat, dengan iman. Makanya penting bagi kita untuk beribadah bersama-sama bersekutu di tempat ini. Ya,
Itu kita bisa menguasai pedang roh. Dan yang keempat, enggak saya tulis, yang keempat adalah ulangi lagi. Ya, yang keempat enggak saya tulis, tapi ini mudah-mudahan jadi pengertian bagi kita semua. Yang keempat adalah ulangi sekali lagi. Nomor 1 sampai 3. Setiap hari, ulangi setiap kali, sehari sekali, nomor 1, 2, dan 3. Minimal sekali dalam kehidupan kita. Kita akan semakin mahir tuh menguasai pedang roh. Semakin mahir Bapak Ibu. Jadi ketika ada masalah, aku punya nih pedang roh untuk menghancurkan musuh. Ya, next implementasinya, saya kasih contoh kehidupan sehari-hari kita. Saat takut, ucapkan jangan takut. Ketika saya operasi katarak ini, saya memilih lensa yang bisa untuk melihat jauh. Ternyata ketika dioperasi katarak, plus saya keluar. Jadi untuk melihat ini kadang nggak kelihatan jelas, Bapak Ibu. Ya. Untuk masa depan, kita katakan bersama-sama, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan penuh damai, sejahtera. Bapak Ibu, katakan, jangan cuma disimpan dalam hati, katakan. Ya, ketika ada masalah kesehatan, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan aku. Semuanya sudah ada. Pedang roh itu yaitu firman Tuhan. Tidak tahu tadi saya kepingin bawa Alkitab, ternyata berguna sekali. Mati jadi buka-buka ayat gampang. Ya. Firman Tuhan itu sudah ada. Dekat sekali dalam kehidupan kita. Itu pedang untuk menyerang, menghancurkan musuh. Ya, kita ada waktunya kita bertahan. Tetapi ada juga yang berkata pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Ya, pertahanan yang menyerang. Coba Bapak Ibu, ya dulu kalau jemaat yang lama pasti tahu ya, kebiasaan Ibu Gembala sebelum baca firman Tuhan itu kita baca ayat hafalan. Minggu depannya diuji, hafal atau enggak gitu ya. Padahal ya seminggu itu kadang enggak hafal loh Bapak Ibu ya. Ketika disuruh baca ayat apaan lagi ya nyontek-nyontek. Ya. Nah coba kita hafalkan beberapa ayat buat kita. Buat anak-anak, buat satu keluarga ini ayat hafalannya apa dalam 1 bulan, dalam seminggu, dalam sebulan. Ya, dan itu perkatakan tiap hari. Kita coba aja. Ya, kita coba menarik Bapak Ibu, ya. Saya mau coba juga ya nanti biar istri saya mengingatkan, minggu ini ayat hafalnya ini. Nanti kita ketemu, kita ucapkan ini salamnya, kita ucapkan salam ini. Paling enggak kalau seminggu 1 ayat, setahun berarti kurang lebih berapa? 52 minggu dong. 52 minggu ya, 52 ayat. Puji Tuhan ya. Kita coba banyak, kalau memang ada ini kita bisa coba banyak-banyakan ayat hafalan gitu, keren ya nanti waktu Natalan lomba banyak-banyakan ayat ya, kita pulang jam 12 nanti. Haleluya. Ya. Bapak Ibu, perkatakan firman Tuhan. Apapun masalah kita, perkatakan firman Tuhan. Ya, apapun keinginan kita, perkatakan firman Tuhan. Jodoh, ya. Saya enggak karena saya pernah diingatkan oleh Bapak Wakil Gembala, kok jangan lupa setiap firman di firman Tuhannya bahas tentang jodoh. Siap. Ya. Tapi waktu itu cuma itu terngiang-ngiang. Jadi setiap firman saya ngomong kok jodoh. Ya, jodoh kok enggak datang-datang ya umur sekian, kok enggak dapat-dapat ya. Saya mau kasih kesaksian Bapak Ibu tentang jodoh ya, tolong perhatikan yang masih belum berjodoh. Haleluya. Kami punya saudara, ya kami sudah anggap saudara ya. Tante, kami ngomongnya tante. Dia seorang pengerja di gereja tempat Bapak saya melayani, dan kami sudah anggap dia sebagai seorang saudara, sebagai kakak tertua istilahnya ya. Dia seorang perempuan,
sampai usia hampir mendekati 50, belum dapat jodoh Bapak Ibu. Orangnya enggak jelek, cantik, nanya istri saya, cakep, masak bisa, main musik bisa, bercocok tanam bisa, ya apapun dia bisa. Sampai usianya hampir 50 tahun. Ya, ketika yang lain sudah mungkin tidak menikah, oke lah, karena dia juga pelayanan di sebuah perumahan. Sampai akhirnya menginjak hampir usia 50 tahun, datanglah berita gembira, dia menikah dengan seorang pendeta, seorang duda. Diajak pindah ke gerejanya, jadi penantian dia selama puluhan tahun itu dapat satu paket lengkap. Ada jemaat, ada anak, mantu, dan cucu sekalian Bapak Ibu. Paket lengkap. Karena enggak pernah meninggalkan Tuhan, hanya masalah jodoh. Ya, iya, enggak noleh dia. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Aku sudah pelayanan kok jodoh-jodohku belum datang. Santai bro, mungkin belum lahir. Ya, tetap perkatakan firman Tuhan. Tetap perkatakan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap perkatakan firman Tuhan. Dampaknya luar biasa. Ya, saya mau tutup dengan kesaksian saya sendiri. Ketika saya operasi katarak Bapak Ibu, saya disuruh datang jam 1. Saya datang jam 1, ya saya ditemani istri saya ajak anak saya yang perempuan untuk nyetir mobil, karena kan tidak bisa nyetir ya setelah pulang. Nah, jam 1 saya ternyata ditangani itu sekitar jam setengah 4 lebih, jatuh hampir jam 4. Ya, ditangani terakhir pokoknya. Yang lain masuk, pasien yang lain masuk. Anda tahu Bapak Ibu yang masuk itu AI. Usia 60-70 tahun, saya yang paling muda. Ya, saya paling muda. Nah, ketika saya mau masuk, dokternya nunggu di depan, seolah-olah apa ya istilahnya, berjalan di depan saya ngomong, tenang ya Pak, tenang. Saya pikir saya ini sudah tenang dok. Mau omongi gitu, diomongi gitu jadi malah, ya betul, bener. Maksudnya, saya masuk pakai kursi roda itu sama susternya, dokternya ini rupanya masuk ke toilet. Ya. Nah, saya diantar sama susternya masuk kursi roda, susternya bilang apa? Tenang Pak, tenang lagi. Ya, nanti apapun yang dokter dan kami bicarakan, jangan didengarkan. Bapak berdoa saja. Saya masuk, ruangannya ya lumayan besar ya, mimbar ini, kurang lebih ya. Saya pikir, ruangan segini nggak dengerin itu gimana, apalagi dokternya nanti kan di samping saya. Ya kan? Saya waktu itu terus terang saya enggak khawatir, karena saya cuma berserah sama Tuhan, Tuhan pakai dokternya. Yang saya khawatirkan terus terang adalah diri saya sendiri, kalau saya panik. Saya enggak khawatir sama dokter, sama susternya. Saya sudah serahkan itu sama Tuhan. Karena apa, saya ini kalau hidung itu gampang buntu, kalau tidurnya itu rata gini, itu buntu. Ya, kalau buntu saya agak panik, nggak bisa nafas dengan tenang, panik. Saya sudah ngomong, jangan diratakan, agak naik sedikit. Oke, naik sedikit segini ya. Wah, puji Tuhan. Saya pikir puji Tuhan ya. Enggak buntu. Lah kok malah dicolok hidung saya. Kasih oksigen ini 2. Tenang ya Pak. Ya wis. Nah, ketika itu, perlu diketahui ya, katarak saya itu beda dengan katarak yang normal. Katarak saya itu berbentuk kapsul dan itu ada di belakang. Ada di belakang, istilahnya kapsular apa begitu ya. Nah, ketika saya tanya ke dokter ini bilang, ya kalau setahun itu enggak sampai 10 yang saya operasi katanya. Di antara 500 sampai 1000 pasien, mungkin enggak sampai 10, enggak sampai 6 dia bilang. Tahun lalu dia bilang. Oh ya wis dok, saya pasrah aja ya, berserah. Begitu duduk, dokternya duduk, tegang. Yang tegang bukan saya, tapi dokternya. Kamu kesini? Waduh, dokternya marah-marah sama susternya. Lihat ini ya, jangan jauh-jauh. Lihat saya. Saya kan cuma mendengarkan ya, saya enggak bisa lihat. Lihat saya.
Kamu lihat saya, kamu dekat sini. Saya cuma dengerin aja di telinga. Ngapain dokternya agak tegang rasanya. Ini resikonya tinggi, kamu tahu enggak? Loh, jangan ngomong gitu. Kan ini ada pasien ya dok, ini bukan dibius total. Cuma dibius mata, saya denger loh. Ini resiko tinggi, bahaya ini. Saya pikir tegang sekali. Ya, waduh. Nah ini mata ditutup, sebelah kiri ditutup. Ya yang ini dibuka gini ya. Dibuka jadi bisa melihat apa yang dokter lakukan. Ya, dibius lah, enggak kerasa. Tapi kelihatan itu jahit, pisau itu kelihatan ya. Pisau kecil itu yang untuk bedah itu kelihatan. Satu. Saya ini seperti mengupas bawang. Karepmu dok saya pikir ya. Menguncek jeruk, nanas, apa-apa terserah gitu ya. Pelan gitu ya. Ngomong lagi, siapkan. Oh ya. Jadi kelihatan, ini kelihatan baik dalam bayangan karena ini sudah mulai gelap kan ya. Jadi kelihatan, cuma bayangannya kelihatan satu. Terus lihat ini. Terus ngomong apa lagi ya? Saya enggak dengerin aja. Nah, terus sampai suatu saat dia ngomong mana lensanya? Ketika dia ngomong mana lensanya? Saya ngomong sama dokter, aman ya dok? Aman pak. Dia bilang gitu. Terus kenapa? Karena sudah dia minta lensa berarti sudah selesai. Kataraknya sudah aman, sudah dibuang. Masuk set gitu ya. Selesai, 4:30 lebih lah saya pulang. Sampai rumah, coba kocekot Bapak Ibu, kocekot. Saya minum Ponstan baru hilang. Besoknya kontrol. Saya sama istri saya puji Tuhan ya punya istri yang luar biasa, mendampingi dan mendoakan selalu. I love you. Peace. Ya, istri saya sampai cuti Bapak Ibu, menemani saya kontrol. Nah pas kontrol itu dokternya bilang apa Bapak Ibu? Kemarin sebelum Bapak operasi, saya tuh ada operasi yang sama persis kasusnya seperti Bapak. Dan gagal. Dan gagal. Resikonya operasinya bertambah panjang 2-3 kali, biayanya juga bengkak 2-3 kali, proses penyembuhannya, proses recovery-nya juga akan lebih lama dan itu bisa membuat orang itu stres karena enggak, bayangin yang biasa aja saya pusing selama seminggu untuk penyesuaian mata baru, lensa yang baru ini pusing sampai mual-mual. Nah itu kalau yang gagal bisa berapa lama? Karena kalau orang yang pakai kacamata ya, yang ukurannya berubah terutama untuk silinder atau plus, itu kalau berubah pusing kadang, betul ya? Pusing dan mual kadang. Kalau kacamata bisa dilepas, no. Ini saya bisa lepas, saya bisa lihat Bapak Ibu, tapi kalau untuk lihat dekat saya enggak bisa jelas. Itu kacamata bisa dilepas. Lah ini mata mana bisa dilepas. Jadi selama seminggu itu pusing mual-mual gitu ya Bapak Ibu. Kata dokternya, enggak Pak, biasanya enggak. Oh cobaan tak dokin tak operasi ini ya begitu. Jengkel ya. Memang seperti itu pusing mual-mual. Jadi dokternya bilang, "Iya. Beruntungnya Bapak ini enggak." Ya. Coba bayangkan itu bisa 3 jam katanya. Ya, 3 jam dokternya sudah operasi. Mungkin 4 orang sebelum saya bisa dibayangkan ya capek pasti mungkin ya gitu ya. Apalagi 3 jam hanya untuk mata, benda yang kecil yang seolah-olah remeh tapi ini lapisannya banyak. Puji Tuhan sekarang sudah enak ya Bapak Ibu bisa melihat wajah-wajah cantik dan tampan Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan semuanya adalah karena kemurahan Tuhan. Tapi sepanjang operasi itu saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan aku berserah. Kalaupun memang ini berhasil, semua ada karena kemurahan-Mu. Kalaupun enggak, saya yakin Tuhan ada rencana Tuhan yang lebih buat saya. Ya, seorang hamba Tuhan bilang, Tuhan pasti tolong karena mata ini untuk pelayanan, untuk membaca Alkitab dan lain sebagainya untuk pelayanan. Ya, saya bilang saya serahkan semuanya kepada Tuhan, saya enggak menuntut apa-apa, saya cuma berserah. Dokternya ngomong apa-apa, saya cuma ngomong, aku berserah dalam hati, aku berserah. Ngantuk Bapak Ibu.
ngantuk, tapi tidak boleh tidur karena mata harus terbuka kan. Ya puji Tuhan semuanya lancar Bapak Ibu, semuanya lancar. Semua adalah karena kemurahan Tuhan, Tuhan sudah siapkan semuanya. Saya yakin apapun yang terjadi dalam kehidupan kita nggak perlu tahu jawabannya. Yang kita perlu tahu adalah firman Tuhan. Yang perlu kita pegang adalah firman Tuhan. Yang perlu kita pakai adalah firman Tuhan. Ya, itu untuk melawan semua masalah kita. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya undang pemain musik, WL Singer maju ke depan. Kami percaya Tuhan, bahwa kami terima kemenangan dari Tuhan. Di saat firman-Mu ada dalam setiap kami hidup dalam firman-Mu Tuhan. Kami melakukan firman Tuhan. Kami melakukan pedang roh itu. Kami lihai, kami sanggup menggunakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menang dalam segala tantangan kehidupan kami. Biar firman Tuhan sendiri yang memenuhi setiap kami, menguasai setiap kami. Bawa hati kami untuk bisa fokus kepada firman Tuhan. Jauh dari segala masalah-masalah yang ada dalam dunia. Jauh dari segala kebohongan-kebohongan dunia. Karena kami sanggup menang. Kami sanggup mengalahkan segala kebohongan dunia. Dan kami menang bersama Yesus. Bersama firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami dapat mengenakan segala perlengkapan perang. Segala perlengkapan baju Tuhan. Perlengkapan perang. Roh ada dalam bersama dengan kami. Tuhan, dalam segala aspek kehidupan kami berserah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Tuhan, Kau yang tahu segala kebutuhan kami. Engkau adalah jawaban. Kami menang karena ada Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari setiap kita angkat kedua belah tangan kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Tuhan Yesus Kristus. Dan pemeliharaan oleh Roh Kudus menyertai setiap kita, menolong setiap kita, memimpin setiap kita, memberikan kita kemenangan kepada kemenangan dan kemuliaan kepada kemuliaan. Terima berkat Tuhan, jadilah terang, jadilah garam, jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam kanan kiri. Katakan, God bless you. Di atas segala Allah. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorai bersama memuji nama Tuhan.
Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria.